Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa SCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada malam ini kita lanjutkan kajian ta'lim kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang keutamaan Al-Quran. Bahwasanya kita ketahui Al-Quran adalah merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di dalamnya terdapat penjelasan tentang hukum-hukum Allah, di mana di dalamnya dijelaskan tentang tata cara bagaimana kita menjalankan kehidupan di dunia ini sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Al-Quran harus kita mengerti, harus kita pahami ayatnya, kemudian kita amalkan. Tetapi sebelum kita memahami, mengamalkan, tentunya kita harus mempelajari Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tepat dan benar, bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul hurufnya, dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mulia. Oleh karena itu haruslah benar cara kita membaca Al-Quran. Dan orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, kata beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadirin pemirsa SCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita bertanya kepada diri kita, apakah anak-anak kita di rumah, apakah kita, istri kita sudah membiasakan untuk membaca Al-Quran? Sekarang kenyataannya Masya Allah, ini fitnah yang luar biasa. Teknologi begitu maju sehingga yang terdengar di rumah umat-umat Islam bukan lagi suara Al-Quran, tapi alunan TV, alunan suara musik dan lain sebagainya. Dahulu kala ketika tahun 80-an, listrik belum masuk kampung, belum masuk desa, Masya Allah, ba'da maghrib itu anak-anak kita pergi ke mushola, pergi ke surau, pergi ke majlis ta'lim, yang membawa obor. Subhanallah, mereka ramaikan pengajian ba'dal maghrib, bahkan ba'da isya berlanjut, bahkan ba'da subuh berlanjut, mengaji dan mengaji. Masya Allah. Oleh karena itu, marilah hendaknya kita ajarkan anak-anak kita
bagaimana membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang senantiasa kita mudawamahkan membaca ana al-lail wa atrafan nahar, baik itu tengah malam maupun siang, sehari-hari membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca, kata Rasulullah, nanti akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Subhanallah. Kata beliau dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabi. Kata beliau, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang engkau baca, Al-Quran yang senantiasa engkau lantunkan di rumahmu, di musolahmu, di majlis-majlismu, nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran ketika mereka masih hidup di dunia ini. Subhanallah. Hadirin pemirsa SCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran pahalanya teramat luar biasa. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, wal Hakim an Ibnu Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya akan mendapatkan sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yaitu satu kebaikan nilainya 10 kebajikan. La aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, tetapi alif itu satu huruf, wal lam satu huruf, wal mim harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi ganjaran kita membaca Al-Quran itu satu hurufnya bi asyri amsalihha, yaitu dibalas dengan 10 kebaikan. Subhanallah. Oleh karena itu, mari kita ajarkan putra dan putri kita sekali lagi untuk membaca Al-Quran minimal one day one ayah, satu hari satu ayat. Setelah terbiasa tambah lagi satu hari 2 ayat, kemudian setelah terbiasa tambah lagi 3 ayat, dan setelah terbiasa satu hari bisa 1 juz, 2 hari bisa 2 juz. Subhanallah. Apalagi kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu, atau mungkin paling lama dalam 1 bulan. Orang yang menghatamkan Al-Quran mendapat ganjaran yang sangat luar biasa. Bahkan diuriatkan dalam sebuah hadis, idza khatamal abdu al-Qur'ana, siapa saja seorang hamba yang menghatamkan Al-Quran, dibaca 30 juz dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, maka shalla alaihi inda khatmihi situna alfi malakin, maka malaikat akan memintakan rahmat kepada orang tersebut. Bukan hanya 1 malaikat, tapi situna alfi malakin, yaitu 60.000 malaikat. Subhanallah. Hadirin pemirsa SCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai terprovokasi dengan omongan orang di luar sana yang mengatakan, oh ngapain sih saya baca Al-Quran, ngapain sih saya mengaji Al-Quran, saya ini nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, sia-sia, saya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah kalau saya tidak mengerti. Oh, ini adalah pendapat yang salah, yang mengandung provokasi. Bahkan dalam ilmu tafsir dijelaskan bahwa definisi daripada Al-Quran adalah Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril al-muta'abbad bitilawati.
Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril al-muta'abbadu bitilawatih, yang apabila kita membacanya bernilaikan pahala. Seperti hadis yang tadi saya kemukakan, satu huruf kita dibalas dengan 10 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran dalam sholat. Ini diterangkan dalam kitab Tambil Ghafilin, ketika kita membaca Al-Quran dalam sholat dalam keadaan berdiri, maka ini pahalanya Pak ya, pahalanya Bu, ini satu huruf ya 100 pahala. Subhanallah, luar biasa. Kemudian ketika kita sholat, kemudian kita ada uzur, kita tidak bisa melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, kemudian kita sholat dalam keadaan duduk, kita membaca Al-Quran, maka ayat Al-Quran yang kita baca dalam sholat dalam keadaan duduk tersebut, ini satu huruf bernilaikan 50 pahala. Subhanallah, luar biasa. Apalagi tadi sampai kita menghatamkan Al-Quran, subhanallah, seperti sahabat Utsman bin Affan, subhanallah, dalam suatu malam beliau menghatamkan Al-Quran, luar biasa. Mungkin kita selaku umat Rasulullah zaman sekarang ini sudah beruntung 1 bulan 1 hataman Al-Quran. Kita sudah beruntung 1 bulan 1 hataman Al-Quran, luar biasa. Bahkan orang yang menghatam Al-Quran bukan hanya didoakan 60.000 malaikat, falahu da'watul mustajabah, maka setiap doa yang ia panjatkan indah khatmil Quran, ketika mereka menghatam Al-Quran, maka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa SCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gerakan peduli. Kita buka lagi mushaf kita, jangan sampai mushaf kita letakkan di lemari kita, jangan sampai mushaf hanya kita taruh di kamar kita tanpa kita membukanya. Marilah kita buka, kita pelajari Al-Quran, kita terangi Al-Quran, dengan kita terangi rumah kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitalawatil Quran, terangilah rumah kalian dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seyogianya sekali lagi ibda binafsik, mari kita mulai dari diri kita. Kemudian kita contohkan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita. Jangan kita suruh anak kita mengaji, tapi kita sibuk di depan smartphone kita. Jangan kita suruh istri kita mengaji, tapi kita sibuk di depan TV. Kita berikan contoh kepada anak dan istri kita. Supaya apa? Supaya nanti Al-Quran yang mereka baca, Al-Quran yang kita baca ini syafi'an yaumul qiyamah, akan menjadi syafaat bagi mereka, bagi anak-anak kita, bagi istri kita, juga bagi kita nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu mampu meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran setiap hari, sehingga kita benar-benar mendapat keberkahan daripada Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah singkat dari saya. Kurang lebihnya bila ada kata-kata atau penjelasan yang salah, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal mu'in lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.